Khotiman yang berbahagia, setelah kita meniti satu persatu dan sampai pada at-takwir ini, mana Allah menjelaskan tentang apa yang Dia berkuasa atasnya, tentang matahari, tentang buib. Kalau tidak ada dalilnya pasti itu hayal, itu namanya. Jadi Jibril itu ketahuilah menyampaikan wahyu yang agung ini, ya, menjadi duta. Jadi yang namanya malaikat Jibril itu amin, dipercaya oleh para malaikat. Karena malaikat Jibril itu kepercayaannya Allah, kepercayaannya itu adalah penghargaan yang sangat besar. Sekaligus juga bahwa Allah mensucikan hamba dan rasulnya dari kalangan malaikat, yaitu Jibril alaihissalam tadi, ya. Sebagaimana dia juga, Allah ini mensucikan hamba dan rasulnya dari kalangan manusia. Jadi kalau dari kalangan malaikat disucikan, dimuliakan, yaitu malaikat Jibril. Kalau dari kalangan manusia yang disucikan dan paling mulia siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita pelajari itu dalam beberapa kesempatan terus, ya, sunnah-sunnahnya. Wa ma sahibukum bimajnun, diterangkan di sini. Kalau malaikatnya mulia, kedudukannya hebat, kuat, berwibawa, lalu ditugaskan oleh Allah sebagai kepercayaan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Kira-kira Muhammad ini seperti yang dikatakan orang enggak? Orang gila. Maka dengan ayat ini ya terbantah, gimana Majnunnya ente nih? Kalau cerita tentang Rasulullah, ya tak ajak dulu cerita tentang Jibril, gitu dulu urut-urutannya supaya terbangun struktur berpikir, itu tuh maksudnya. Wa ma sahibukum bimajnun, pasti bukan orang gila itu. Masa dibilang gila gimana? Yang bener aja gitu kan. Kemuliaan Rasulullah ini, ya, dikuatkan lagi dengan kejadian walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril, ya, di ufuk yang terang, ya. Ra'ahu bil ufuqil mubin. Jadi Rasulullah itu benar-benar telah melihat Jibril yang datang kepadanya, ya, membawa wahyu dari Allah dalam rupa aslinya, lengkap dengan 600 sayapnya. Saat beliau berada di lembah Bato, itu namanya, ya. Itu dikatakan di An-Najm juga sama, itu ayat 5-10. Yaitu di lembah Bato itu, di situ dikatakan yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Tuh, Jibril itu selalu dipuji-puji begini oleh Allah. Ini An-Najm 5-10. Bukan hanya mendekat, lalu bertambah dekat lagi, dekat, makin mendekat. Dia menyampaikan kepada Muhammad itu apa yang telah Allah wahyukan. Jadi luar biasa, alhamdulillah. Dalil dari Allah untuk membantah argumentasi dari orang-orang kafir yang terus dari tiap masa ke masa akan memutar kata-kata ini, bahwa Rasulullah itu kan dikatakan orang yang kikir katanya. Ya Rasulullah tuh ditanya yang goib-goib. Rasulullah kan kalau ditanya yang goib, kalau tidak dikasih wahyu sama Allah, tidak akan ngomong gitu. Makanya ketika Rasulullah ente ditanya ini nggak tahu, Allah katakan tentang kenapa Rasulullah nggak tahu hal gaib. Allah katakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir karena enggan menerangkan hal yang gaib. Dipaksa-paksa gitu pencerita tentang. Jadi di sini, ya, di 25 ini tadi sudah dikatakan Muhammad itu bukan orang yang kikir, ya, karena nggak mau menerangkan yang gaib. Berikutnya Allah katakan juga tentang jaminan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan dari Allah, firman Allah. Mereka kan mau ngantem Rasulnya, yaitu Majnun. Kalau apapun yang dihasilkan dari Majnun pasti itu ngawur, ya kan? Tapi Allah jamin di sini wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Itu karena mereka itu pengen
menentang gitu, menolak Al-Quran itu. Sebisa mungkin hidup kita itu sampai kematian datang adalah meluruskan kehidupan kita supaya berlurusan dengan Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.